Shalom adik-adik. Shalom Bang. Wah, apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik-baik Bang. Nah, Joshua baik-baik nih. Abang percaya adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik dan bersuka cita. Nah, hari ini Abang Noven, Bang Kevin, Joshua dan adik-adik di rumah, kita sama-sama mau beribadah sekolah minggu di minggu ketiga di bulan Juli. Nah, mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Allah itu baik. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita gerakkan badan kita memuji nama Tuhan. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dari kapan? Sekarang sampai kapan? Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Kita angkat sekali lagi pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dari kapan? Dulu, sekarang, sampai kapan? Siapa yang luar biasa? Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur hanya kepadamu saja Tuhan. Di pagi hari ini kami juga boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, saat ini di pagi hari kami anak-anakmu mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami, berkatilah setiap kami ya Tuhan. Biarlah waktu ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Doa ini kami naikkan lewat anak-Mu yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita sangat bersuka cita tentunya ya adik-adik. Nah, kita punya yel-yel sekolah minggu kan. Kalau abang bilang Lazarus, adik-adik menjawabnya haleluya, puji Tuhan. Oke, adik-adik di rumah siap ya? Nah, Joshua juga siap kan? Siap Bang. Oke, kita mulai ya. Laskar Kristus, haleluya. Oke, sekali lagi ya. Laskar Kristus, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Nah, kita rindu lagi memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian burung pipit. Burung pipit yang kecil di
pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya, siapkan peralatannya ya adik-adik. Nah saat ini kita mau angkat lagi satu pujian, Yesus sayang padaku. Kita punya Yesus yang sayang sama kita ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, kakak mau absen satu-satu dari kelas baby ya. Untuk kelas apa namanya ya? Oh kelas Musa. Kelas Musa apa kabar? Luar biasa. Untuk kakaknya kelas Ezra, apa kabar? Luar biasa juga. Untuk kelas 3-4, Daniel, apa kabar? Luar biasa juga. Untuk kelas 5-6 dan remaja, apa kabar? Luar biasa juga. Adik-adik, kalau kita bisa ada sampai saat ini, kita masih sehat, itu karena apa adik-adik? Penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus baik ya? Sangat amat baik. Amin adik-adik. Adik-adik, kita mau belajar hari ini bagaimana untuk tidak bimbang. Jadi, bagaimana kita untuk tidak bimbang? Kita harus meyakini pemeliharaan Tuhan. Apa adik-adik? Meyakini, yakin, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kita mau buka firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk dapat kami mengerti firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat termeterai dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami serahkan firman kebenaran ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu juga di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Udah diambil belum Alkitabnya? Udah disiapin? Yuk siapin. Kita mau buka dari Keluaran. Keluaran itu di mana sih? Setelah kejadian, perjanjian
pertama, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Judulnya apa adik-adik di situ? Di Masa dan di Meriba. Yuk kita mau tahu kebenaran firman Tuhan minggu ini. Keluaran 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar kepada Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Adik-adik, pernah haus? Pernah lapar? Pernah? Pernah haus? Kakak izin minum ya. Yang tadinya haus menjadi tidak haus. Adik-adik pernah gak membayangkan di satu padang gurun atau lagi panas-panas teriknya, adik-adik haus sekali, atau baru yang pulang sekolah haus kan? Kemudian pada saat tiba di rumah tidak ada air. Bagaimana rasanya? Pasti merasa haus. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab hari ini menceritakan orang Israel itu bertengkar dan menggerutu kepada Musa. Penyebabnya adalah orang Israel tidak menemukan air untuk diminum saat mereka tiba dari satu tempat yang bernama Rafidim. Apa nama tempatnya adik-adik? Rafidim. Ini bacanya apa adik-adik? Rafidim. Orang-orang Israel menuntut Musa supaya memberikan air. Seperti ini kan tadi adik-adik ya, air. Jadi orang Israel dalam perjalanannya sampai di satu tempat yang bernama Rafidim, dan mereka pasti sudah lelah ingin minum tapi tidak menemukan air. Nah, mengetahui kemarahan orang-orang Israel karena kehausan, orang-orang Israel kan tidak menemukan air, haus, akhirnya marah. Nah, mengetahui kemarahan orang-orang Israel karena kehausan nampaknya membuat Musa menjadi takut. Musa berpikir, aduh, jangan-jangan orang banyak akan melemparinya dengan batu. Akhirnya ia berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk apa yang seharusnya ia lakukan untuk meredam kemarahan orang-orang Israel yang kehausan. Adik-adik, kita boleh belajar juga dari Musa apa yang dia lakukan. Mendapati kesulitan, datang kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Memohon apa? Memohon petunjuk apa yang harus Musa lakukan untuk membuat orang Israel tidak marah seperti itu ya adik-adik. Nah,
akhirnya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk berjalan di depan bangsa Israel dengan membawa tua-tua Israel dan juga membawa tongkat yang pernah dipakai untuk memukul sungai Nil. Kakak kasih contoh tongkatnya, misalnya ini ya adik-adik ya. Nah, ini tongkat pernah dipakai Musa waktu memukul sungai Nil. Dengan tongkat ini Musa harus memukul gunung batu di Horeb, dan dari gunung batu tersebut akan keluar air yang dapat diminum orang-orang Israel. Musa melakukan perintah Tuhan tersebut di depan para tua-tua Israel. Jadi misalnya ini, tadi gunung apa ingat gak namanya? Gunung Horeb, maaf ya gambar kakak seperti ini. Gunung batu yang bernama Horeb. Jadi Tuhan ingin memerintahkan Musa memukulkan gunung batu ini agar mengeluarkan air. Kira-kira adik-adik mustahil nggak? Di tempat yang tidak ada airnya, Musa diberi perintah kepada Tuhan untuk memukulkan gunung batu agar gunung batu tersebut mengeluarkan air. Nah, jadi dari cerita tersebut kita dapat menarik pelajaran apa nih? Bahwa Tuhan Allah selalu memelihara umat-umatnya. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah menyediakan segala kebutuhan yang kita perlukan. Dan kebutuhan itu biasanya bersumber dari alam. Tetapi kadang ya kita merasa marah, kita merasa bimbang, kita menggerutu, ngomel ketika apa yang kita inginkan itu tidak segera terjadi. Misalnya kita ingin sesuatu, tapi ingin sesuatu itu segera terjadi saat itu. Kan tidak seperti itu ya adik-adik, tidak baik seperti itu. Manusia diminta untuk belajar bersabar. Belajar bersabar ya adik-adik, ingat bersabar. Manusia perlu untuk berdoa, memohon kepada Tuhan untuk apa yang kita butuhkan, karena itu tanda bahwa kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin adik-adik. Contohnya nih untuk yang kemarin sudah adik-adik sudah melakukan menjalani ujian. Sebelum ujian deg-degan gak? Aduh kira-kira aku bisa gak ya melakukan ujian? Bisa gak ya mendapatkan nilai terbaik? Ada adik-adik bagian kita apa dong? Satu, pertama kali berdoa berserah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar kita mengerti apa yang mau kita pelajari. Kemudian tugas kita apa? Nyontek. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Belajar. Kita sudah belajar, kita sudah melakukan tugas kita sebagai pelajar. Kita melakukan ujian itu sembari menunggu hasil. Kadang kita harap-harap cemasnya. Aduh kira-kira hasilnya bagus tidak ya? Hasilnya bagus atau tidak ya, atau jelek. Untuk itu adik-adik percaya apa yang sudah kita lakukan itu juga Tuhan ada beserta kita. Amin adik-adik, percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kemudian contoh yang lain, misalnya adik-adik yang masih kecil, ada adik baby ya, mereka kan memang belum bisa bicara seperti itu. Baby yang mungkin buang air kecil, atau yang mungkin biasanya mami tahu ini, baby ini nangis, mungkin haus kah, atau sedang buang air kecil, seperti itu. Mereka tidak bisa bicara, betul? Iya, mereka belum bisa bicara. Ma aku haus, ma aku butuh minum. Tidak, mereka hanya bisa nangis. Tapi kenapa? Orang tua kita tahu kan kalau kita butuh, seperti itu juga Tuhan. Untuk itu juga adik-adik, satu hal yang kita boleh lakukan juga, kita diminta untuk hormati orang tua kita adik-adik. Amin adik-adik, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Amin adik-adik, orang tua adalah wakil Tuhan kita di dunia, dan orang tua yang memang akan memelihara kita. Melalui orang tua kita, Tuhan akan memberikan berkatnya. Jangan lupa juga berdoa untuk orang tua kita, agar orang tua kita selalu disertai Tuhan. Apalagi contohnya yang lain,
Boleh ya, nanti kita praktekkan seminggu ini ya. Jadi kita mau belajar apa hari ini adik-adik? Untuk tidak bimbang. Karena apa? Karena Tuhan pencipta hidup kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Adik-adik pernah mendengar waktu Bapak Musa melewati. Nah, kakak mundur sedikit ya adik-adik ya. Waktu melewati Laut Teberau, berjalan melintasi, waktu mau ke padang gurun, keluar dari Mesir, Bapak Musa mengajak umat orang Israel untuk melewati Laut Teberau. Mungkin gak adik-adik, laut yang sebegitu luas, tapi dengan pertolongan Tuhan, melalui Bapak Musa, laut itu terbelah menjadi 2. Itu mukjizat yang Tuhan lakukan. Adik-adik, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, kalau bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, melewati padang gurun selama 40 hari, itu disertai Tuhan. Kalau bangsa Israel boleh diberikan pertolongan Tuhan, sebelumnya Tuhan juga setia. Tuhan setia kepada umatnya untuk tetap menjaga umatnya. Apapun boleh terjadi, padang gurun itu dibuat seperti taman Tuhan, seperti itu. Karena penjagaan Tuhan pada saat itu nyata, tiang awan dan tiang api. Seperti itu adik-adik. Untuk itu tuh adik-adik percaya, yakin bahwa Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin adik-adik. Ayat hafalan minggu kemarin, ada yang lupa? Jangan sampai lupa adik-adik. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita. Tadi kita perlu minum, betul? Kita perlu makan. Di cerita sebelumnya itu Tuhan sudah memberikan roti mana, kebutuhan jasmani. Tadi kita belajar bagaimana Tuhan memberikan air di Rafidim, di tempat yang sepertinya mustahil tidak ada air, tapi Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Ayat hafalan minggu ini, dan jangan lupa untuk dihafal. Ini bisa jadi untuk kekuatan adik-adik ya. Jangan pernah lupakan firman Tuhan. Kenapa dibilang firman Tuhan? Karena ya firman Tuhan, kata-katanya Tuhan. Betul? Kita mau buka ayat hafalan kita dari Mazmur 55 ayat 23. Alkitabnya mana? Masih dipegang? Belum ditutup? Mazmur 55 ayat 23. Kita baca dulu yuk sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka siapa? Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar itu apa sih adik-adik? Orang kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita mau dong menjadi benar, lebih gampang menjadi benar atau lebih gampang berbuat baik atau berbuat tidak baik? Sebenarnya lebih gampang berbuat tidak baik. Kalau misalnya nih, ya tadi itu kita haus, pasti kita menggerutu kan, pasti kita marah-marah. Sebenarnya penting gak adik-adik? Kita meminta sesuatu itu harus marah, harus menggerutu. Penting gak itu? Tidak kan? Kita bisa misalnya nih kita meminta kepada orang tua kita bisa memintanya baik-baik. Senang gak hati orang tua? Senang kan? Seperti itu. Bagaimana juga kita bisa menyenangkan hati orang tua kita yang sudah memelihara kita. Begitu juga Tuhan. Kakak ulang sekali lagi ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mau menjadi orang benar adik-adik? Mau menjadi benar atau tidak benar? Mau menjadi benar. Bagaimana caranya untuk kita menjadi benar? Dengan menuruti firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa menerapkan firman Tuhan seminggu ini, itu menjadi rema buat kita, biar kiranya iman kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi semakin percaya kepada Tuhan, karena sekali lagi Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Memelihara, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Amin adik-adik.
Yuk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau minta pertolongan Tuhan agar firman Tuhan ini menjadi rema buat kita dalam hidup kita selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengetahui kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu memelihara kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan, pertolongan Roh Kudus Tuhan memampukan kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kiranya juga Tuhan melalui hidup kami, Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan sehingga orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kami melalui iman yang bisa kami hidupi. Terpuji nama Tuhan namamu kekal selama-lamanya. Oh iya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih untuk orang tua dan orang-orang yang boleh merawat kami. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan memberkati orang tua dan orang-orang yang merawat kami sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana adik-adik merasa diberkati oleh firman-Nya? Amin, puji nama Tuhan. Oh iya, jangan lupa untuk ayat hafalan yang sudah disebutkan oleh kakaknya tadi dihafalkan lalu dikirim ke WA grup. Nanti orang tuanya akan mengirimkan, lalu adik-adik bisa mendapatkan talenta oleh wali kelasnya masing-masing. Jangan lupa ya. Oh iya, anak remaja juga jangan boleh ketinggalan nih. Kalian sudah besar dan kalian harus lebih hebat lagi. Oke adik-adik. Nah, saatnya kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah, kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir. Oh ya, nanti kalau di akhir ada lagu Aku, kalian sebut gantinya dengan nama pribadi. Kayak aku nih, Bang Noven ya. Nanti kalau Joshua namanya Joshua. Nah, seperti itu ya. Siapapun kalian sebut namanya, karena kita mau menyatakan bahwa kita sangat percaya kita punya Tuhan yang menjaga kita. Yuk kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara. Sekarang bilang aku. Katakan aku ya. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga pelihara. Nah, sebut namanya. Noven tidak khawatir, Bapa di surga memberi. Sekali lagi sebut namanya. Noven tidak khawatir, Bapa di surga. Sekali lagi dengan dalam katakan namanya. Noven tidak khawatir. Siapa yang memelihara? Bapa di surga pelihara. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita tutup dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Tuhan, begitu indah firman yang Tuhan sudah sampaikan lewat kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, bantu kami juga untuk kami mentaati dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan,
besok kami mulai kembali ke sekolah. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntut kami, biarlah Tuhan selalu memelihara kami. Juga Tuhan berkatilah orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan memberkati juga pekerjaan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye.